Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Oh, adik-adik, hai. Wah, Cici baru abis mandi nih. Oh, hari ini kita mau renungan apa ya? Coba Cici lihat dulu. Oh, terambil dari 2 Raja-Raja 5. Yuk, kita sama-sama belajar. Nah, sekarang Cici udah siap. Sebelum cerita, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Hari ini kami mau mulai renungan kami. Kiranya Engkau pimpin supaya cerita sekolah minggu yang kami dengarkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kami dan bisa mengubah kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena Cici sudah selesai mandi. Oke, adik-adik, hari ini kita belajar tentang Naaman yang sembuh. Kenapa ya Cici bawa-bawa mandi sama Cici bawa-bawa Naaman yang sudah sembuh? Biasa kalau misalnya kita mandi ya adik-adik, apa sih yang pergi dari tangan kita, dari badan kita? Apa sih? Apa tuh? Kuman-kuman, ya kan? Kotoran-kotoran. Bau acem. Pasti kalau misalnya kita mandi tuh kuman-kuman, kutu-kutu, daki-daki tuh pada pergi. Tapi ada satu mujizat yang dilakukan oleh Allah. Bukan daki yang pergi, bukan kuman yang pergi, bukan kutu-kutu, bukan kotoran yang pergi, tapi penyakit. Maksud Cici, kalau misalnya kita sakit, kita mandi, terus kita jadi sembuh gitu? Aneh banget, mana mungkin? Kan kita harusnya minum obat. Emang aneh, tapi Tuhan kita selalu melakukan hal-hal yang gak bisa kita pikirkan. Nih Cici bacain ya ceritanya. Jadi ada seorang Panglima Raja Aram yang terkenal bernama Naaman. Karena pertolongan Tuhan, Naaman menjadi pahlawan yang membuat bangsa Aram menang. Sehingga raja sangat sayang kepadanya. Tetapi sayang sekali, Naaman sakit kusta. Suatu hari orang-orang Aram pernah keluar dan menangkap seorang anak perempuan bangsa Israel, ya kan? Nah, anak perempuan ini disuruh bekerja sama si bapak Naaman ini. Nah, lalu si anak kecil ini memberitahu istri Naaman bahwa ada satu orang nabi, namanya Nabi Elisa. Dan ia dapat menyembuhkan. Karena kuasa siapa? Karena kuasa Tuhan Allah. Nah, jadi Nabi Elisa didatengin sama Naaman dan ia menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan. Oleh pertolongan Tuhan, Naaman sembuh dan Naaman menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, sebelum Cici masuk ke dalam kubaca Alkitabku dapat menjawab, kita sama-sama baca dulu yuk di 2 Raja-Raja pasal 5. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah yang dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Maka jawab Aram, baik, pergilah aku dan akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahku, aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan. Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang penyakit dari kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimlah pesan kepada rajanya, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan.
7 kali. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga kau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian ia berpaling dan ia pergi, dan ia panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Jadi kayak aneh gitu ya kan. Nah terus ayat 14 dikatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali di dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukan kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ku baca Alkitab, ku dapat menjawab. Nah, adik-adik, kalau misalnya kalian mendengarkan tadi cerita dari bacaan Alkitab Cici, berapa kalikah Naaman harus mandi dalam sungai Yordan supaya penyakit kustanya hilang? Yang bisa jawab, boleh komen di bawah sini. Oke, karena kita sudah selesai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus mengirimkan kami banyak-banyak firman Tuhan. Kami telah belajar Tuhan bagaimana kami mau taat sesuai dengan perintah yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami supaya kami punya hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk, supaya apapun yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, semuanya seturut dengan kehendak-Mu dan akan kami lakukan. Engkau yang pimpin hari kami Tuhan, supaya hari kami bisa menjadi hari yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak semuanya, Tuhan Yesus memberkati.